dari Sam di Balikpapan. Shalom, saya mau bertanya terkait dengan buku Bilangan 24 ayatnya yang ke-17, yang saya tahu jika Set dan keturunannya adalah benar di mata Tuhan, bahkan disebut anak-anak Allah. Namun kiasan dalam ayat tersebut bila Kristus sang pembebas itu datang menyatakan akan menghancurkan semua anak Set. Apa maksudnya ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih pendeta. Saya coba bacakan pendeta, Bilangan 24 ayat yang ke-17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah tentang Set. Kita tahu nama Set ini sudah muncul sangat awal di dalam kitab Kejadian, karena ini adalah salah satu anak Adam dan Hawa, di mana Habel mati karena dibunuh oleh Kain, maka Tuhan memberikan seorang anak sebagai pengganti Habel, dan anak ini bernama Set. Yang akan kita buat sekarang adalah coba kita membaca dulu ayat-ayat Alkitab di mana nama Set ini ditemukan. Karena pertanyaan ini sangat menarik. Bilangan 24 ayat 17 seperti yang sudah dibacakan oleh Ellen tadi menyatakan kenapa ayat ini mengatakan bahwa tongkat kerajaan yang timbul dari Israel itu menghancurkan semua anak Set. Bukankah Set ini adalah keturunan Adam dan anak-anak Set atau keturunannya itu dalam Kejadian pasal yang kedua disebut sebagai anak-anak Allah. Coba kita baca beberapa ayat tentang Set. Yang pertama kita baca di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Jadi di sini Set lahir dari Hawa, ya. Dia adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, lalu kemudian yang disebutkan dalam pertanyaan tadi betul di dalam Kejadian pasal yang ke-6 adalah menjadi pengertian dari para pembaca Alkitab, dan ini mempunyai bukti-bukti karena ini adalah sambungan langsung dari silsilah keturunan Adam, di mana di sana ada Adam, Set, Enos. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-6 ayat yang kedua, kitab Kejadian mengatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah? Mereka melihat bahwa anak-anak perempuan manusia, jadi yang menggambarkan anak-anak dari orang-orang yang tidak takut akan Allah, tidak percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka digambarkan sebagai anak-anak manusia. Tetapi anak-anak Allah, keturunan Set ini, waktu mereka melihat kecantikan dari anak-anak manusia itu, maka mereka mengambil perempuan-perempuan dari anak-anak manusia itu menjadi istri mereka. Apakah yang dilakukan mereka ini adalah suatu hal yang benar? Perhatikan baik-baik bagaimana ayat ini disuguhkan kepada kita. Perhatikan ayat 2 mengatakan, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Jadi melihat bahwa itu cantik, lalu kemudian mengambil. Melihat bagus, menarik, cantik, lalu mengambil.
Coba kita bandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6 mengatakan, perempuan itu melihat, perempuan itu maksudnya Hawa, di sini ada kata melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu selanjutnya apa? Lalu ia mengambil. Bandingkan tadi, Andrew, dengan Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil. Ini mengikuti pola yang terjadi di Taman Eden, yang menggunakan pertimbangan mereka sendiri dan tidak mengikuti kehendak Allah. Padahal tentang buah pohon itu dikatakan, jangan kamu memakannya. Dengan demikian tersirat bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-6, seharusnya anak-anak Allah, umat-umat Allah itu tidak mengambil perempuan dari anak-anak atau orang-orang yang tidak takut akan Allah. Ini artinya mereka melanggar apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Ini membuktikan bahwa tidak semua keturunan Set itu adalah orang-orang yang dalam kehidupannya selalu atau pada akhirnya takut akan Allah. Buktinya, ada keturunan Set yang tidak mengikuti kehendak Allah karena mereka tidak mau mengambil sebagai istri mereka perempuan-perempuan yang takut akan Allah. Sebaliknya mereka mengambil perempuan-perempuan yang tidak takut akan Allah. Jadi tidak semua keturunan Set adalah orang-orang yang boleh disebut sebagai anak-anak Allah atau sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Ya. Buktinya, Nuh adalah keturunan Set. Itu sangat jelas silsilahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Tetapi yang masuk ke dalam bahtera hanya Nuh dan keluarganya, di mana keturunan Set yang lainnya tidak masuk ke dalam bahtera. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi, menyamaratakan semua bahwa satu benar berarti semuanya benar. Sebab keselamatan itu adalah pilihan setiap individu. Dan itulah pilihan Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, tapi tetap pertanyaan tadi mengenai bilangan 24 ayat 17 masih belum terjawab sepenuhnya, walaupun telah kita buktikan dari Alkitab bahwa tidak semua keturunan Set itu adalah takut akan Allah. Kenapa ini dibinasakan? Mungkin boleh kita modifikasi sedikit pertanyaannya. Siapa yang dimaksudkan dengan Set di dalam bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Ellen dan Andrew dan pemirsa umat Tuhan, tadi sudah kita baca ayat yang menyebutkan nama Set yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 25-26, lalu ada juga di dalam Kejadian pasal yang ke-5, kalau kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-3, dikatakan Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut gambarnya, lalu memberi nama Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, lalu kemudian ayat 6, setelah Set hidup 150 tahun, jadi beberapa kali nama Set disebutkan. Perhatikan konteks di mana nama Set ini disebutkan. Tadi dalam pasal 4 ayat 25 dan 26, nama Set disebutkan dalam konteks sebuah silsilah, di mana Hawa memperanakan seorang anak laki-laki, Set sebagai ganti Habel. Lalu dalam pasal 5, nama Set kembali disebutkan dalam sebuah urutan silsilah. Bukan hanya dalam kitab Kejadian saja nama Set ini disebutkan, tetapi juga kita boleh lihat di dalam 1 Tawarik 1 ayat 1.
1 Tawarik 1 ayat 1. Kita buka Alkitab kita, 1 Tawarik 1 ayat 1, mungkin kita bacalah sampai ayat yang ketiga. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, lalu sampai ayat 4, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Di sini ada nama Set. Dalam konteks apa, Ellen? Nama Set disebutkan di sini. Sama dengan yang tadi dalam Kejadian pasal yang kelima, pemirsa jangan sampai Alkitabnya tidak dibuka. Ya, sama konteksnya, yaitu disebutkan di dalam sebuah urutan silsilah. Sama, nama Set itu disebutkan. Dan ini dalam 1 Tawarik 1 adalah Set yang sama dengan Set yang disebutkan dalam Kejadian 4 dan Kejadian pasal yang kelima. Sekarang coba kita buka, saya minta Andrew tolong bacakan dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37 dan 38 supaya agak panjang. 37 dan 38. Silahkan. Lukas 3 ayat 37 dan 38. Anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Baik, Set disebutkan di sini. Dalam konteks apa? Andrew. Masih juga dalam konteks yang sama, yaitu konteks apa? Silsilah. Silsilah, betul. Konteks silsilah. Jadi Kejadian 4, Kejadian 5, 1 Tawarik 1, Lukas pasal yang ketiga, semua menyebutkan nama Set. Set yang sama, pribadi, individu, sosok orang yang sama, yaitu Set anak Adam, dan semuanya disebutkan dalam konteks urutan silsilah. Sekarang bagaimana dengan Bilangan 24 ayat yang ke-17? Dibacakan sekali lagi. Dan kita akan melihat konteksnya, apakah ini konteks silsilah atau bukan. Bilangan pasal 24 tadi ya. Bilangan ayat yang ke-17. Silahkan dibaca. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ini nama Set disebutkan dalam suatu konteks ada urutan silsilah, seperti Kejadian, Tawarik, dan di Lukas tadi? Bagaimana, Andrew? Beda ini kayak. Beda ya, ini bukan dalam konteks silsilah. Pertanyaannya masih tetap, siapa yang dimaksudkan Set di sini? Perhatikan baik-baik bagaimana nama-nama suku atau keturunan atau nama-nama orang disebutkan di sini, atau nama bangsa. Coba kita lihat ayat 17. Di sana ada bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Siapa ini Yakub? Israel. Apa nama lain dari Yakub? Israel. Nama lain dari Yakub adalah siapa? Israel. Berarti ini ada kesejajaran. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Yakub adalah Israel, dan bintang itu sama dengan tongkat kerajaan, terbit itu sama dengan timbul. Kan begitu, ada kesejajaran. Ellen bisa lihat itu ya? Ya, benar. Ya, terima kasih sudah dijawab. Jadi, bagaimana dengan ayat yang ke-18? Coba kita baca ayat yang ke-18. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa. Oke, terima kasih. Di sini ada Israel dan Yakub, lalu ada Edom dan Seir. Kalau tadi Israel dan Yakub itu sejajar,
Bagaimana dengan Edom dan Seir? Apakah kedua ini sejajar atau berhubungan satu dengan yang lain? Coba kita baca beberapa ayat. Kejadian 32 ayat yang ketiga. Kejadian 32 ayat yang ketiga. Sebentar. Kejadian, saya belum dapat ayatnya. Saya bilang ayat yang ke-30, pasal 32 ayat yang ketiga. Silahkan dibaca. Kejadian 32 ayat yang ketiga. Sesudah itu Yes. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Baik, terima kasih. Di sini disebutkan tanah Seir adalah daerah apa? Edom. Terima kasih sudah dijawab. Tanah Seir adalah daerah Edom. Artinya Seir itu adalah bentuk yang sejajar, nama yang sejajar dengan apa? Edom. Ada lagi ayat yang lain supaya ada dua ayat paling tidak. Pasal 36 ayat yang ke-8, kitab Kejadian. Pasal 36 ayat yang ke-8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itu adalah Edom. Jadi karena Esau itu nama lainnya adalah Edom dan dia tinggal di tanah Seir, maka kalau orang katakan orang Edom sama dengan orang Seir. Tanah Edom sama dengan daerah Seir atau sebaliknya. Ada kesejajaran. Sekarang kita kembali ke bilangan pasal yang ke-24. Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dan 18. Tadi kita sudah lihat ada dua nama yang sejajar, yaitu apa dan apa. Pasal yang ke-17, Ellen. Bintang terbit Pasal, dari Yakub, Oke. Israel. Terima kasih. Ayat 17 maksud saya. Yakub sejajar dengan siapa? Israel. Israel. Lalu kemudian ayat 18, Edom sejajar dengan siapa? Seir. Seir. Kalau begitu pertanyaannya, bahagian akhir dari ayat 17, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, meremukkan, ya, dan menghancurkan, meremukkan dengan menghancurkan kan sejajar, semua anak Set. Kalau begitu, Moab dalam ayat ini sejajar dengan Set. Jadi yang dimaksudkan dengan Set di dalam ayat ini bukanlah Set seperti yang disebutkan dalam konteks silsilah-silsilah tadi yang ada dalam Kejadian 4, Kejadian 5, 1 Tawarik 1 maupun Lukas pasal yang ke-3. Ini adalah Set yang lain. Nanti saya akan sebutkan apa yang dimaksudkan dengan Set. Tapi apapun itu, kita bisa melihat ada kesejajaran yang konsisten di sini. Yakub Israel, Edom Seir, maka Moab itu adalah Set. Meremukkan pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Seakan-akan Moab ini sejajar dengan Set. Sementara Moab ini jauh setelah air bah. Ya. Setelah air bah, Amon dan Moab. Ingat cerita dari Lot dan kedua orang anak perempuannya. Lalu ada bangsa yang berasal dari situ, yaitu Moab salah satunya. Dan ini disejajarkan dengan Set. Ternyata di dalam Alkitab, ya, kata Set atau Set bisa juga bukan hanya menunjuk kepada sebuah nama orang, proper name, tapi bisa juga menunjuk kepada sebuah arti yang adalah keributan, kekacauan, hiruk pikuk, dan kehancuran. Itu arti yang lain dari Set. Selain itu menunjuk kepada sebuah nama. Ada beberapa bentuk kata Set dalam bahasa Ibrani. Sehingga di sini Moab disejajarkan bukan dengan Set anak Adam, tapi Moab disejajarkan dengan kekacauan, keributan, dan kehancuran. Itulah sebabnya, oleh karena ini adalah
bangsa yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, maka dikatakan bintang yang terbit dari Yakub itu menyelamatkan orang yang percaya dan akan membinasakan mereka yang tidak percaya. Kurang lebih demikian maksudnya. Terima kasih.